Selamat pagi para siswa kelas 10 SMA Pius Tegal. Pada kesempatan hari ini, Senin 11 Juli 2022, Pak Eko mau memberikan materi MPLS tentang SOP penggunaan ruang belajar di SMA Pius Tegal. SOP, standar operasional prosedur. Nah, ini saya ambilkan suatu definisi yang dituliskan oleh Griffin dalam bukunya tahun 2011 halaman 190. Griffin memberikan suatu definisi bahwa SOP merupakan suatu standar acuan atau pedoman yang berisi langkah-langkah kerja untuk mendorong suatu kelompok dalam melakukan pekerjaan dan mencapai tujuan organisasi. Secara sederhana, SOP bisa dipahami sebagai langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu. Bisa bekerja, bisa belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan SOP. Tujuan SOP agar siswa menjaga komitmen dan tingkat belajar dalam organisasi atau OSIS, khususnya di sekolah SMA Pius Tegal. Yang kedua, memperjelas alur tugas dan tanggung jawab sebagai siswa SMA Pius Tegal. Yang ketiga, melindungi organisasi, unit kerja atau sekolah, petugas, pegawai, siswa dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. Keempat, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, dan duplikasi. Yang kelima, memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses belajar. Fasilitas penunjang belajar di SMA Pius Tegal. 1. Ruang kelas. Nah, di ruang kelas ini terpasang AC, kipas, LCD komputer, kamera, ada berbagai kabel yang terhubung dengan komputer, ya, meja, kursi, loker, dan lain-lainnya. 2. Laboratorium. Biologi, bahasa, komputer, bahkan ada ruang musik. Ada perpustakaan yang berisi berbagai macam buku-buku yang dipakai untuk kita semua dalam mengembangkan ilmu, wawasan, keterampilan ada di sana. 4. Ruang musik. Nah, ini ruang musik. Ada peralatan musik. Anda tidak boleh menggunakan peralatan musik tanpa pendampingan, ya, tanpa pendampingan guru yang bersangkutan. 5. Aula. Nah, di aula ini kan terpasang ada lampu, kipas, dan lain-lainnya. 6. Ruang UKS. Nah, ada ruang UKS untuk putra dan putri. Di situ juga ada peralatan yang digunakan mendukung untuk kesehatan. 7. Kamar mandi, toilet, tempat cuci tangan di luar ruang, misalnya di depan kelas, di kelas bawah itu kan ada. 8. Ruang guru, TU, dan ruang kepala sekolah. Di situ ada monitoring atau kendali
CCTV. 9. Ruang BK. 10. Parkir. Ruang ini di luar ruang, ini di belakang itu khusus parkir untuk siswa sudah ada ya, di belakang kelas bawah itu. Kalau yang di samping ruang TU itu parkir untuk bapak ibu guru dan karyawan. Kalau Anda memiliki motor yang besar atau sudah diperbolehkan memiliki SIM untuk mengemudikan kendaraan motor atau mobil, itu ada parkirnya tersendiri. Kalau di dekat aula, di situ di samping aula itu untuk motor-motor yang agak besar. 11. Dapur. Dapur itu ada di atas, di dekat toilet atau WC, dekat ruang komputer bagian pojok itu ada. Lalu 12. Ada WiFi. Ini terpasang di ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, lab, TIK atau komputer. Bagaimana SOP menggunakan fasilitas atau ruang belajar di SMA Pius Tegal? Yang pertama, Anda baca petunjuk atau arahan dari Bapak atau Ibu guru ketika menggunakan ruang belajar. Apakah Anda belajarnya di kelas, di perpustakaan, laboratorium, atau di lapangan misalnya. Anda harus mendengarkan dengan cermat arahan-arahan dari Bapak Ibu guru itu. Yang kedua, melihat dan mencermati ruang belajarnya. Ada apa saja di situ? Cermati, perhatikan. Yang ketiga, menggunakan peralatan dalam ruang belajar dengan baik dan benar. Di kelas itu terpasang AC, kipas, LCD, komputer, kamera, ada sound atau speaker, lampu, loker, meja, kursi, pintu, dan lain-lainnya. Nah, ketika Anda mau menghidupkan AC, ya jelas harus memakai yang namanya remote control ya. Jangan memakai sapu atau Anda memanjat meja lalu menghidupkan pakai tangan. Ini jangan sampai, supaya apa? Aman dan Anda selamat. Lalu kipas itu boleh dipakai, atau Anda memilih menggunakan kipas saja atau AC, salah satu, jangan dua-duanya. Lalu kalau menggunakan LCD, Anda harus tanya ke Bapak atau Ibu guru atau yang mendampingi bagaimana menggunakan LCD yang baik, yang benar, aman, cara menghidupkan, cara mematikan. Nah, komputer di kelas itu yang memakai adalah Bapak Ibu guru ya. Siswa tidak diperkenankan memakai komputer dalam kelas. Lalu ada kamera. Nah, kamera itu standing ya, memakai cagak diri. Kalau dia tidak dipakai, ya letakkan di pinggir atau di pojok supaya aman ya. Lalu bagaimana memakai speaker yang baik? Menghidupkan, mematikan, mengatur volume dan lain-lainnya. Ada lampu di kelas, jangan dimatikan, dihidupkan seperti lampu disco di luar sana, jangan. Loker itu biasanya untuk menyimpan buku atau peralatan atau barang yang ada di kelas. Maka tolong dijaga kebersihannya, dirapikan
Meja kursi jangan sampai meja ditulis-tulisi dengan misalnya tip X. Nah, tidak boleh. Kursi digunakan sebagai tempat duduk, jadi duduknya jangan miring-miring kanan kiri ke depan belakang, nanti malah jatuh. Nih jangan sampai terjadi. Pintu masuk ruang kelas itu ada pintu, tolong dijaga, jangan sampai engselnya rusak atau daun gagang untuk membuka pintu patah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Lalu ada juga terpasang majalah dinding yang ada di kelas itu, tolong dijaga, dirapikan sebagai tempat papan pengumuman kelasmu. Nah, yang rapi, dijaga keindahannya juga. 4. Tidak menggunakan fasilitas ruang belajar sembarangan, apalagi sampai merusaknya. Siswa wajib menjaga fasilitas ruang belajar dengan baik. Mau belajarnya di kelas, mau di laboratorium, di aula atau di lapangan, silakan Anda kondisikan diri Anda tetap selalu waspada, tetap konsentrasi dalam belajarnya, apalagi kalau menggunakan peralatan yang riskan ya, tolong dijaga dengan kewaspadaan yang baik. 6. Jika meminjam peralatan di sekolah, wajib menaati prosedur aturan yang telah ada. Misalnya Anda diminta meminjam sesuatu, misalnya buku di perpustakaan, Anda harus tanya jumlah yang mau dipinjam berapa, lalu prosedurnya atau tata caranya meminjam peralatan itu bagaimana. Kalau di perpustakaan Anda meminjam buku, ya nanti tanya petugas yang ada di perpustakaan. Kewajiban sebagai siswa SMA Pius Tegal. Seluruh siswa wajib menaati SOP penggunaan fasilitas belajar di SMA Pius Tegal supaya belajarnya menjadi nyaman, aman, dan berhasil sesuai harapan. Seluruh siswa wajib menjaga dan memelihara sarana penunjang belajar di dalam ruang dan di luar, termasuk lingkungan sekitar. Nah, ini kewajiban kita, terutama Anda sebagai siswa. Saya kira cukup penjelasan dari saya berkaitan dengan SOP penggunaan ruang belajar. Jika ingin bertanya ataupun kurang jelas, bisa ketemu langsung dengan Pak Eko dalam perjumpaan di kelas atau dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.